Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran instalasi motor listrik kelas 12, kali ini kita akan membahas mengenai hubungan star delta untuk sistem kendali elektromagnetik pada motor listrik. Lebih jelasnya lagi, silahkan simak materi berikut ini. Oke pelajar Skapsa, kita langsung masuk ke materinya. Sebelum itu, silahkan siapkan tempat senyaman mungkin supaya kalian bisa fokus untuk belajar. Nah, tujuan pembelajaran. Di sini saya akan menyampaikan tujuan ini karena saya rasa sangat penting. Tujuannya apa? Supaya kalian mengetahui ketercapaian dan keterserapan materi ini pada diri kalian masing-masing. Untuk itu, di tengah-tengah video akan saya berikan tugas atau pertanyaan dan dijawab, ditulis di buku tulis, serta diupload di Google Classroom. Seperti itu. Apa saja yang harus dipahami? Yaitu memahami sistem kendali motor listrik elektromekanik. Ya. Yang kedua adalah memahami peralatan sistem kendali elektromekanik. Dan saya sangat berharap pada pertemuan kedua kali ini kalian bisa memahami dengan sepenuhnya terkait dengan star delta connection atau hubungan bintang segitiga. Hubungan bintang segitiga. Kita bisa tahu bahwasanya motor listrik itu adalah sebuah induktor, ya. Induktor yang mempunyai beberapa lilitan. Kalau disederhanakan, lilitan itu akan seperti tampak pada gambar di sini, ya. Ada warna merah, kuning, dan warna biru. Nah, di sini diberikan warna tujuannya adalah untuk membedakan. Ya. Sebenarnya dalam instalasi motor listrik sendiri itu kawat gulungan berwarna tembaga. Nah, sekarang balik lagi. Di sini ada beberapa istilah yang akan kita gunakan. Bisa saja seperti ini. Ini U1, di bawah sini adalah U2. Karena kita tahu gulungan motor pasti ada pangkal dan pasti ada ujung, ya. Ada pangkal dan ada ujung. Atau bisa sebagai incoming power atau outgoing power. Nah, di pangkal kita tahu ada U1. Di sini ada V1, ada W1. Ya, di ujungnya ada P2 dan W2. Bisa juga orang lain menyebutnya adalah U aksen, V aksen, dan W aksen. Ada lagi beberapa daerah menyebutkan adalah X, Y, Z. Nah, dari sini kita tahu ketika kalian nanti menjumpai berbagai istilah ini, saya harap kalian memahami maksud dari istilah tersebut. Nah, ada pangkal dan ada ujung, ya. Digambarkan pada suatu motor listrik, bentuknya akan seperti tampak pada gambar di samping ini, ya, gambar ini. Nah, di sini kita ngomongkan adalah star connection atau hubungan bintang. Kenapa disebut hubungan bintang? Sebenarnya hubungannya sesederhana ini. Di bagian U2, V2, dan W2 dijadikan satu. Supaya apa? Terbentuk hubungan star atau bintang. Hubungan bintang seperti apa? Seperti ini. Ya. Jadi sini ada U1, U2, di sini ada V1, V2, di sini ada W1, di sini W2. Di tengah ini digambarkan sebagai yang berhubungan atau bisa kita gambarkan seperti ini, ya. Dan di sini tegangannya adalah netral. Ya, jadi tidak ada tegangan sama sekali antara yang terhubung di percabangan tersebut. Nah, kita tahu yang dihubungkan adalah W2, U2 dan W2 atau X, Y, Z dihubungkan jadi satu. Yang ini dapat apa? U1 akan dapat R,
ya, V1 akan dapat S, W1 akan dapat T. Jadi R, S, T. Ini adalah tegangan 3 fasa yang berbeda sudut. Ketika kalian menghubungannya tidak sesuai dengan ini, bisa RTS, maka hubungan atau putaran motor juga akan terbalik. Kalau ini akan ke kanan, kalau dibalik jadi ke kiri. Dan beberapa hubungan yang lainnya yang sudah pernah kita bahas di kelas 11. Oke. Selanjutnya adalah kalau di sini adalah teorinya, ya, teori untuk memahami yang di sini akan kalian temui ketika kalian membuka koneksi dari motor listrik 3 pas. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini yang saya arsip di sini adalah biasanya berupa batang besi, ya, untuk koneksi ketiganya. Jadi biasa digunakan seperti ini. Karena apa? Tujuannya adalah menggunakan star connection. Nah, ini hanya terjadi ketika star connection atau koneksi hubungan bintang itu tadi terjadi terus-menerus, ya. Jadi kalau bintang mulai awal starting sampai akhir adalah bintang, maka ini tidak jadi masalah. Kenapa? Karena ini sifatnya adalah permanen. Tapi ketika kita nanti masuk pada koneksi awal starting dan diubah ke koneksi yang lainnya, maka diperlukan bantuan yang namanya kontaktor, ya. Untuk memahami lebih lanjut, kita tahu di sini adalah simbol dari motor listrik. Kalian harus paham dulu, ada incoming, jadi motor listrik ada 6, ya. UVW dan U1, V1, W1, U2, V2 dan W2, ada 6. Kalau di sini adalah UVW, dan di sini XYZ atau sini U1, V1 dan W1. Ya. Jadi bisa kita gunakan istilah yang lainnya. Untuk incoming atau masukan dari motor listrik, yang ini utamanya dari atas ya, biasanya dari kontaktor, itu adalah tetap untuk start delta connection. Yang kita atur adalah si outcoming dari motor listrik, ya. Kembali lagi, yang kita atur adalah outcoming dari motor listrik. Tolong dicatat dulu, oke? Karena ini nanti akan penting. Selanjutnya adalah, nah, kalau ini tadi kita gunakan langsung, ya, permanen sifatnya, tidak bisa diubah ke koneksi yang lainnya. Di sini saya gambarkan kita menggunakan kontaktor, bantuan kontaktor. Jadi ini adalah kontak satu kontak poin nomor 1, 3, 5. Di sini ada 2, 4 dan 6. Miliknya siapa? Kontaktor 1 atau main kontaktor. Nah, masuknya kemana? Nah, incoming power dari motor listrik. Nah, untuk menjadi star bagaimana? Sebenarnya kita bisa langsung hubungkan ketiganya ini, ya. Ketiganya kita hubungkan, sudah bisa. Tapi, apakah memang harus seperti itu? Karena kita membutuhkan bantuan atau kita mengubah koneksinya, maka harus diperlukan bantuan dari kontaktor. Dapat nomor berapa? 2, 4, dan 6. Yang nomor 1, 3, dan 5 kita jadikan 1. Maka ketika kontaktor 1 dan kontaktor 2 aktif, yang terjadi adalah hubungan seperti pada gambar ini, ya. Jadi di awalnya ibaratnya di sini sudah langsung tergabung jadi 1. Ketika kontaktor 1 dan kontaktor 2 diaktifkan. Nah, Pak, di sini kalau kalian bertanya nih, di sini kok ada gambar dan warnanya? Apakah di sini ada tegangannya? Ya, ini nomor berapa? 1, 3, 5 kontaktor. 2, 4, 6. Kalau kalian perhatikan atau uji coba sebenarnya, 2, 4, 6 ini nanti akan dihubungkan. Nah, seperti ini. Sebenarnya pasti akan ada tegangan lagi juga.
Jadi di sini ada tegangan, di sini ada tegangan. Apakah bahaya? Apakah jawabannya adalah konduktor 3 tetap tidak aktif karena pemicu konduktor 3 tidak diaktifkan. Namun di sini meskipun nanti berbeda fasa, ini tidak berbahaya. Kenapa? Karena dipisahkan oleh 135 ya, incoming konduktor dengan 246 outgoing konduktor. Jadi tidak berbahaya. Insya Allah seperti itu. Oke, sekarang kita sedikit membahas masalah delta connection. Kalau tadi saya membahas mengenai star connection, bentuknya adalah seperti ini. Ya, RST. Maka sekarang saya akan mencoba membahas delta atau segitiga. Bentuknya seperti apa? Insya Allah seperti ini. Ya, insya Allah seperti ini. Ini nanti akan diberikan RST. Jadi ketika star ini nanti, karena ini adalah netral ya, maka biasanya dibutuhkan adalah 220 volt. Kalau kita ukur antara ini dengan ini ya, di dua titik. Kalau kita ukur ini dengan ini, maka yang muncul adalah 380 volt. Insya Allah seperti itu. Nah, jadi gambaran di sini adalah gambaran delta. Lah, Pak, bagaimana? Nah, kita tahu di sini ada U1, ini U2. Kan seperti itu. Di sini ada V1, di sini ada V2. Di sini ada W1, di sini ada W2. Maka apa yang terjadi? Hubungannya dihubungkan miring seperti ini, ya. U1 di sini akan bertemu dengan U1 V1 W1, U2, V2 dan W2. Nah, kalau sistemnya seperti yang saya gambar, maka miringnya akan kebalik, ya. Jadi kalau ini arahnya adalah ke sini, kalau yang saya gambar itu arahnya berkebalikan. Apa jadi masalah? Nanti akan berbeda pada putaran motor listriknya. Jadi bisa seperti ini, U1 ketemu sini, atau U2 ketemu dengan yang lainnya, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa mengkoneksikannya berkebalikan, tidak ada masalah. Nah, jelas ketemunya adalah seperti ini. Ya, kalau ini nanti apakah harus seperti ini? Ya enggak, kita bisa mengganti yang lainnya. Ya, U1 di sini berarti U2, di sini saya kasih V2, ini V1, sini W2, sini W1 dan seterusnya. Nah, itu nanti akan ketemu juga. Maka yang kita pahami di sini adalah bentuk dari star delta connection. Nah, oke. Ya. Dari sini kita memahami, yang saya gambarkan di sini adalah gambar dari koneksi yang terjadi pada motor listrik, hanya pada motor listrik. Yang berada di sebelah sini itu adalah untuk pemahaman kita saja. Yang aslinya di koneksi motor listrik seperti ini. Nah, Selanjutnya, di sini seperti yang saya sampaikan pada koneksi star, incoming power, mohon maaf, incoming power, ya, ada incoming power, ada outgoing power. Yang membedakan kalau kalian memahami, kalau star kita gabungkan, kalau delta kita kembalikan lagi. Seperti apa kembalinya? Seperti ini ketemunya, ya.
Jadi kalau di sini U1, berarti yang di sini harus dikembalikan ke U1 dan seterusnya. Ya. U1, V1, W1, U2, V2 dan W2. U1 ketemu V2. Nah, kan silang ini. Kalau digambarkan seperti ini. Nah, yang ini pasti akan muter seperti ini. Ini adalah untuk memahami. Bisa dilangsungkan ke motor listrik, bisa. Tapi kalau kita pengen bergantian, ya, nggak permanen, kita minta bantuan ke, nah itu, kita minta bantuan pada kontaktor. Apa yang terjadi? Kalau di start sebenarnya ini ada seperti ini. Meskipun ketika koneksi delta, sebenarnya di sini juga pasti akan ada arus kalau kalian cek. Tapi ditampilkan tidak ada arus. Kenapa? Karena untuk membuat kalian lebih paham bahwasanya di sini antara 2, 4, 6 dan 1, 3, 5 milik kontaktor 2 itu tidak terhubung. Jadi satu. Ya. Jadi dia berpisah. Maka yang terjadi apa? Nah, rangkaian yang digunakan adalah yang ada warnanya sehingga bentuknya seperti ini. Oke. Jadi, ketika tadi start adalah K1 dan K2, maka ketika delta akan diubah menjadi K1 dan K3. Ya. Jadi, pada saat delta yang aktif dari K2 diganti menjadi K3. Loh, apakah kita ganti secara manual? Nah, ini pertanyaan yang cukup menarik. Kalau kalian mengganti secara manual, maka motor listrik harus dimatikan. Karena tidak mungkin kita melakukan peralihan koneksi dalam keadaan motor bernyala atau bertegangan. Ya, maksud saya ketika kita lakukannya dengan alat manual, kita copot dan pasang lagi, enggak mungkin. Maka dari itu kita butuh bantuan yang namanya time delay relay. Seperti apa prinsipnya nanti akan saya jelaskan lagi. Yang jelas, pertama yang aktif adalah K1 dan K2. Setelah beberapa saat akan berganti menjadi K3. K2-nya mati. Seperti itu. Ya. Itu tadi adalah wiring. Ya. Kalau kita lihat seperti ini. Awal aktif untuk starting. Lah, kenapa kok harus ada start delta connection? Kan seperti itu pertanyaannya. Kenapa? Jawabannya adalah karena ketika start arus mulai itu rendah. Arus mulainya rendah. Loh, kenapa Pak kok nggak start terus biar energinya nggak besar habisnya? Karena untuk mencapai torsi maksimum atau kekuatan maksimum dibutuhkan koneksi yang delta, torsi max. Ya, torsi itu putaran motor energinya. Jadi akan lebih baik menggunakan start delta karena apa? Efisiensi arus ketika starting dan maksimum kekuatan ketika sudah berputar. Nah, itu makanya digunakan start delta. Kalau kalian tadi starting pakai start, kalian matikan, dicopot, diganti delta lah. Fungsi dari start sendiri tidak akan berguna. Maka tidak efisien. Maka dari itu digunakan timer. Nah, fungsi timer buat apa? Mengganti dari K2 menuju ke K3. Sebenarnya seperti itu. Nah, diagram satu garis sekarang. Kalau tadi kita sudah tahu prinsip kerjanya, sekarang kita mikir gimana caranya K2 dipindah jadi K3. Ya, kan seperti itu. Maka diperlukan apa? Off, sudah pasti. Ketika ada trouble atau ada apapun, karena kita menyalakan alat, pasti juga butuh untuk mematikan alat. Ya, untuk pengaman di atasnya, pengaman ya, di sini ada pengaman, ada MCB, ada LCB, ada TOR dan seterusnya. Nah, ini nanti ditambahkan karena kita fokusnya ke rangkaian di bawahnya dulu. Untuk pengaman kita sudah bahas. Dan untuk on digunakan apa? Satu push button untuk menyalakan start. Ya, start loh. Apa deltanya enggak? Start dulu nyalanya, baru kemudian otomatis menuju ke delta.
Di sini ada bisa 13 atau 14, bisa 43 atau 44. Nah, ini adalah simbol NO sebenarnya, ya. Seperti itu. Nah, ini K1, berarti ini A1, ini A2. Nah, ini A1 dan A2. A1, A2. Kalian perlu ingat, untuk mengaktifkan kontaktor diperlukan tegangan masukan untuk A1 pada suatu kontaktor. Maka di sini dipasang NC timer, di sini NO timer. Nah, fungsinya buat apa? Dan di sini dipasang ini nomor 2 dan 7, timer nomor 2 dan 7 sebagai supply dari timer. Ketika nomor 2 diakhiri arus, maka timer akan bekerja. Kalau timer bekerja, otomatis ini nanti akan jadi membuka, yang ini akan jadi menutup. Kan seperti itu. Jadi awalnya ketika ini di start, otomatis timer akan bekerja. Timer bekerja tidak langsung mengubah ini. Ya, perlu delay beberapa waktu sesuai dengan perkiraan kita. 7 detik kah? 5 detik kah? Pengaturannya tergantung kita. Lalu ketika ini sudah jalan, ya, maka arus yang ada di sini timer on, ya, modenya sudah jalan kerja, ini jadi terbuka, ini mati akhirnya, arusnya berhenti. Nah, yang jalan gimana ini? Nah, akhirnya apa? Kontaktor 3 yang jalan. Maka di sini atau keterangan gambar diagram satu garis ini dapat difungsikan untuk start delta otomatis. Nah, sedikit saya akan membahas mengenai relay, time delay relay, ya. Ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Satu adalah mode selektor, karena di sini nanti akan ada beberapa mode khusus untuk H3CR. Beberapa yang lainnya bisa kalian tambahkan, ya. Ada A, B2, E, B, dan C. Seperti apa? Akan ada di slide selanjutnya. Nah, ada power indikator sebagai tanda bahwasanya arus atau sumber tegangan pada time delay relay sudah masuk. Selanjutnya ada knobset. Knobset digunakan untuk apa? Mengatur besarnya delay yang akan kita berikan pada timer untuk mengubah kontak dari NC menjadi NO atau sebaliknya. Outcoming yaitu ketika kontaktor sudah bekerja atau mengubah kontak, maka di sini akan nyala indikatornya. Jadi sini menjadi warnanya berubah. Kemudian unit time selector di sini untuk mengganti. Nah, satuan waktu. Waktunya ada apa saja? Second, menit, jam, dan 10 jam. Bahkan ada yang 10 second, ada yang 10 menit, dan seterusnya. Nah, di sini ada satu lagi, time ring selector, rentang waktu. Jadi angka-angka di sini bisa kita ubah. Jadi angka di sini nggak paten, ya. Bisa kita ubah. Misal contoh, saya ambil adalah 0,6, ya. Terus di sini, loh ini menit tak, berarti dikalikan, ya. 0,6 menit. Atau ketika kalian second, ganti second, atau 10 second, tinggal dikalikan. Oh sini 0,6 kali second, berarti 0,6 detik. Timer akan mengubah kontak. Tapi ketika saya 10 second, berarti 0,6 kali 10 berapa? 6 detik. Timer baru mengubah kontaknya. Jadi di sini untuk mengatur pengaturan. Oh ya, di sini saya akan memberikan sebuah pertanyaan. Nah, saya pengen kalian memberikan pengaturan pada timer, ya, memberikan pengaturan pada timer untuk menyalakan motor listrik. Jadi ketika saya nyalakan motor listrik, ya, motor listrik otomatis akan menyala, ya. Terus kemudian setelah 5 detik motor listrik akan mati. Setelah itu motor listrik akan nyala. Setelah 5 detik lagi mati lagi. 5 detik lagi nyala lagi. Dan akan berhenti ketika kita pencet tombol stop. Nah, tolong gambarkan diagram satu garisnya. Rangkaiannya apa? Pakai dol saja. Oke? Rangkaiannya dol. Saya akan mencoba menjelaskan time delay relay. Ya, time delay relay. Di sini
kalian harus mencoba memahami. Nah, gambar di sini ya. Nomor 1 berarti nomor 1. Di sini nomor 4, di sini nomor 3. Maka bisa kita simpulkan 1 dan 4 adalah NC. Oke. 1 dan 4 adalah NC. 1 dan 3 adalah NO. Maksudnya apa? Ketika tadi kita mengatur delay, jadi ketika timer saya atur 2 detik, maka kondisi awalnya adalah 1 dan 4 dapat menyalakan lampu. Nah, yang ini lampu mati. Mati ya, ini nyala. Setelah 2 detik dihitung dari mana? Dari nomor 2 mendapat suplai tegangan, nomor 7 ke netral. Ketika 2 mendapat suplai tegangan, maka hitung 1, 2, maka lampu ini akan berubah jadi mati, yang ini jadi nyala. Karena apa? Ini tadi. NC-nya akan, NC kan normally close, awalnya tertutup. Kalau sudah time delay relay berjalan, maka jadi terbuka. Yang ini sebaliknya. Begitu juga yang sisi sini. Nah, untuk menghafalkannya, saya punya tips. Tulis saja 1, 3, 4, 5, 6, 8. 27-nya kemana? Digunakan sebagai power supply-nya. 1 sama 8 adalah incoming power, ya. Jadi masukan dari sumber. Nah, terus kemudian 3 dan 6 ini nanti akan mempunyai hal yang sama, yaitu sebagai NO. Yang 4 dan 5 sebagai NC. Seperti itu, ya. Ini untuk menghafalkannya. Simbol di sini adalah sebagai simbol ketika kalian menggambarkan time delay relay pada suatu diagram 1 garis, 2 dan 7. Oke. Mode pada timer. Nah, sedikit lagi. Ada A, B2, E, dan J. Kita lihat. Kalau di sini fokusnya adalah kontak nomor 1 dan 3. Yang di sini adalah 1 dan, mohon maaf, ini 4 NC, ini 3. Ya. Atau 8 dengan 5, 8 dengan 6. Seperti ini, ya. Awalnya akan NC atau awalnya akan NO, tergantung kontak mana yang kita pilih, 13 atau 14 atau 15. Kemudian akan menghitung. Lah, menghitung ini berdasarkan pengaturan yang kita berikan. Misal 2 detik, misal 5 detik. Jadi ketika tegangan sumber mendapat dari sumber tegangan, ya, tegangan sumber time delay relay mendapat suatu tegangan, maka ini akan tetap NC dulu yang atas. 14 akan NC dulu dan akan berganti menjadi terbuka setelah 2 detik, yaitu setelah perhitungan dari time delay relay. Berubah apa? Jadi terbuka. Begitupun juga sebaliknya. Nah, di sini ini berkebalikan dengan ini. Kalau ini awalnya misal 14 adalah NC, kalau yang di sini 14 akan menjadi NO dulu. Ya. Berarti di sini berkebalikan dari ini, ya, berkebalikan. Berarti yang NC di sini adalah 1, 3, sini 1, 4, 8, 6, 8, 5. Seperti ini. Nah, untuk B2 dan B itu sama. Sama dengan tipenya A sama E, yaitu berkebalikan. Kalau B2, yang dimaksud NC di sini adalah 1 dan 4, ya. Kalau di B, di sini tidak tertuliskan, di B NC-nya adalah 1 dan, mohon maaf ini kebalik, ini 1, 3. Kalau yang di B saja 1, 4. Gimana? NC 1, 4 menjadi 1, 3 menjadi NC dulu, langsung berubah jadi NO, kemudian menghitung beberapa detik, akan berubah jadi NC lagi. Kemudian dihitung lagi berubah jadi NO, dihitung lagi berubah jadi NC, dan seterusnya, ya. Nah, yang di sini kebalikannya. Oke. Pada mode J di sini ada sama, NC-nya adalah 1, 4 dulu, 1, 3 NO, kemudian menghitung, kemudian akan berpindah menjadi 1, 4 akan berpindah menjadi NO atau terbuka.
tapi tidak waktu lama akan berpindah langsung ke NC sampai seterusnya seperti itu ya. Jadi akan mengunci di NC sampai akhir. Oke. Sebelum mengakhiri, saya akan menambahkan satu lagi pertanyaan. Mohon maaf, ada dua lagi. Pertanyaan nomor 2 adalah, saya pengen kalian menggambarkan diagram satu garis dari rangkaian start delta dengan kondisi yang betul, ya. Mulai dari simbol pengaman sampai ke bawahnya. Cukup satu garisnya saja. Dan berikan penjelasan secara singkat. Yang kedua adalah tolong bertanyalah. Mohon maaf, ini yang ketiga ya, soal nomor 3 ya. Bertanyalah apa yang belum kalian pahami terkait materi kali ini. Jadi ada 3, 1 tentang time delay, 2 diagram satu garis start delta. Yang ketiga adalah kalian wajib bertanya 1 pertanyaan minimal untuk materi yang belum kalian pahami pada saat ini. Dan insya Allah akan saya bahas ke depannya. Oke, terima kasih sudah belajar dan menyimak. Saya berharap pembelajaran kali ini bisa barokah, meskipun kita belum bisa bertatap mata secara langsung, ya. Tapi kita selalu berdoa, yang kita lakukan bisa barokah. Saya juga berharap kalian bisa mencapai cita-cita kalian dengan ilmu yang telah saya bagikan ini. Nah, itu harapan saya yang sangat tinggi. Selanjutnya, sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa, ya. Kita berharap kita sudah berusaha memahami materi, meluangkan waktu, berpikir. Sekarang kita berharap semoga yang kita lakukan hari ini bisa membawa kebaikan kepada kita ke depannya. Oke? Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, belajar Skabsa. Demikian materi hari ini mengenai Star Delta Connection. Untuk tugas, jangan lupa dikerjakan, karena sebagai langkah evaluasi untuk mengetahui keterserapan materi pada kalian. Nah, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video saya kali ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skabsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola sekediri raya.